dari penyanyi jadi pelawak. Kalian ingat Stinky nggak? Band tahun 90-an yang lagunya mungkinkah sampai sekarang masih sering kita dengar. Nah, siapa yang nyangka vokalis kerennya yang dulu digilai cewek-cewek, sekarang malah jadi salah satu komedian termahal di Indonesia? Yes, kita lagi ngomongin Andre Taulany. Perjalanan karirnya tuh bener-bener plot twist abis. Dari panggung musik yang romantis, megang mic buat nyanyiin lagu cinta, sekarang megang mic buat bikin satu Indonesia ngakak. Banting setirnya tuh nggak main-main. Awalnya banyak yang ragu, emang bisa Andre ngelawak? Tapi lewat acara Opera Van Java dia buktiin kalau bakat komedinya itu natural banget. Chemistry-nya sama Sule, Parto, sama Aziz Gagap itu legendaris. Dari situ julukan Sultan Bintaro pun melekat. Transformasinya dari anak band jadi komandan di Lapor Pak. Nunjukin kalau Andre itu paket lengkap. Dia nggak cuma ninggalin zona nyamannya, tapi justru membangun istana baru di dunia komedi. Jadi kalau kamu ngerasa salah jurusan, ingat aja kisah Andre Taulany. Siapa tahu, jalan ninjamu justru yang bakal bawa kamu ke puncak kesuksesan. Keren banget, Komandan. Terjun dunia politik. Kalian semua pasti tahu kan Andre Taulany? Si Sultan Bintaro yang lawakannya selalu bikin ngakak. Tapi, ada satu chapter dalam hidupnya yang mungkin banyak orang udah lupa atau bahkan nggak tahu sama sekali. Ini bukan tentang Stinky, bukan juga tentang Lapor Pak. Jauh sebelum jadi komedian papan atas, Andre Taulany ternyata pernah terjun ke dunia politik loh. Serius, pada tahun 2011 dia mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Bayangin dari panggung musik, coba peruntungan di panggung politik. Fotonya dengan kemeja putih dan peci hitam, bahkan terpampang di banyak baliho di seluruh Tangsel waktu itu. Dia berpasangan dengan Arsid, salah satu calon kuat saat itu. Banyak yang mengira popularitas Andre sebagai artis bakal jadi magnet suara yang kuat. Tapi ternyata dunia politik itu beda, guys. Nggak segampang bikin penonton ketawa. Dan hasilnya, zonk. Andre Taulany dan pasangannya kalah dalam pemilihan. Tapi justru dari kegagalan inilah, takdir membawanya ke jalan yang lain. Dia kembali ke dunia hiburan, dan dari situlah karir komedinya meroket tajam sampai jadi salah satu yang paling sukses di Indonesia. Mungkin kalau dulu dia menang, kita nggak akan kenal Andre yang sekarang ya. Kadang, kegagalan itu emang cuman cara Tuhan buat nunjukin jalan yang lebih baik, setuju nggak? Ketua geng motor, siapa sangka komedian yang tiap hari bikin kita ngakak Andre Taulany ternyata punya sisi lain yang jauh dari kesan lucu. Percaya nggak kalau Pak Haji ini dulunya adalah seorang ketua geng motor? Yup, ini bukan settingan sketsa komedi. Jauh sebelum dikenal sebagai Sultan Bintaro, Andre adalah pendiri sekaligus ketua pertama dari sebuah klub motor bernama The Prediksi, Karen kan? Tapi jangan bayangin geng motor yang suka bikin onar ya. The Prediksi ini isinya malah artis-artis dan figur publik papan atas semua. Anggotanya ada Desta, Vincent Rompis, Gading Marten, dan masih banyak lagi. Mereka ini kumpul bukan buat cari masalah, tapi buat seru-seruan bareng, touring, dan tentu saja bikin konten yang ujung-ujungnya tetap aja kocak. Jadi meskipun jabatannya ketua geng motor, Andre Taulany membuktikan kalau passion di dunia otomotif bisa disalurkan dengan cara yang positif dan super menghibur. Dari ketua geng motor jadi raja komedi, emang nggak ada duanya deh Sultan yang satu ini. Kerja di bank. Siapa sangka, komedian papan atas sekelas Andre Taulany, yang sekarang hidupnya bergelimang harta, ternyata pernah merasakan kerja kantoran dengan gaji yang, ya bisa dibilang pas-pasan banget, beneran loh. Jauh sebelum dikenal sebagai Sultan Bintaro, Andre ini pernah kerja di sebuah bank swasta. Bayangin deh, setiap pagi harus rapi pakai kemeja, celana bahan, berangkat ke kantor, ngadepin nasabah, dan pulang sore. Rutinitas yang biasa banget kan? Gajinya jangan dibayangin kayak sekarang. Dulu, gaji pertama Andre sebagai pegawai bank itu cuma Rp350.000 per bulan. Rp350.000! Buat ongkos dan makan sebulan aja udah ngepas banget kan? Padahal, saat itu nama bandnya Stinky udah mulai dikenal orang loh. Tapi Andre tetap ngejalanin kerja kantoran itu selama beberapa tahun. Sampai akhirnya dia sampai di satu titik di mana dia harus memilih. Terus jadi pegawai bank dengan gaji yang segitu-gitu aja. Atau nekat banting setir, fokus ngejar passionnya di dunia entertainment yang sama sekali belum pasti. Dan kita semua tahu pilihan apa yang dia ambil, sebuah keputusan nekat yang ternyata mengubah total jalan hidupnya. Dari pegawai bank bergaji ratusan ribu, jadi seorang entertainer dengan kekayaan miliaran, gila, kan? Gugup KOBJ.
Lo inget gak sih awal-awal Andre Taulany di OVJ? Kalau gue inget banget, Do itu kelihatan kaku, beda banget sama sekarang yang udah jadi komandan Laskar Lawak. Dan ternyata, itu ada ceritanya guys. Jadi, dulu pas pertama kali ditawarin gabung OVJ, Andre tuh ragu banget. Dia mikir bahwa gue ini kan anak band, musisi, masa yang ngelawak. Dia ngerasa gak punya basic komedi sama sekali dan takut jadi aneh di tengah-tengah Parto, Sule, sama Aziz yang udah jago banget. Dia bahkan sempat mau nolak tawarannya loh. Tapi disinilah peran besar Sule muncul. Andre ngaku dia itu banyak banget belajar dari Sule. Dia merhatiin gimana cara Sule ngelit lawakan, gimana timingnya, gimana cara ngelempar dan nangkep jokes. Kata Andre, Sule itu kayak guru yang nggak pelit ilmu. Setiap ada kesempatan, Andre nyuri-nyuri ilmu dari Sule. Dari cara ngomong sampai gestur tubuh. Dan hasilnya kita semua lihat sendiri kan. Dari yang tadinya musisi yang ragu-ragu, Andre Taulany bertransformasi jadi salah satu komedian papan atas Indonesia. Keren banget perjuangannya.